Jadi teman-teman, makamnya sudah tergenang dengan air teman-teman. Ya, sayang sekali teman-teman. Padahal ini adalah seorang panglima, seorang komandan perang pada masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Dan kita akan menelusuri jejak-jejak pulau apa yang ada di sini teman-teman, di pulau ini. Oh iya, kalau apa tuh? Bartender Ki Gembul. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petualangan Ki Budi. Jadi program hari ini teman-teman, saya dan tim akan berziarah di makam Panglima Sigli teman-teman. Jadi kita coba menelusuri dan kita mengupas sejarah tentang Panglima Sigli yang ada makamnya di Banda Aceh teman-teman, di kota Banda Aceh. Beliau adalah seorang panglima atau prajurit perang pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, tapi beliau adalah panglima wilayah Sigli teman-teman. Jadi makam beliau dimakamkan di kawasan Kota Banda Aceh. Jadi makam beliau dimakamkan di Kota Banda Aceh teman-teman. Apa namanya? Di kawasan Ulele teman-teman, desa Ulele ya. Saya berada di kawasan dermaga Ulele dan kita tidak jauh dari dermaga ini makamnya teman-teman. Jadi kenapa teman-teman dimakamkan di kota Banda Aceh beliau, padahal beliau adalah seorang panglima dari Sigli teman-teman, atau Kabupaten Sigli teman-teman. Nanti kita kupas bagaimana sejarahnya dan kita bagaimana info-infonya. Kita tanya dengan sama kuncen atau penjaga makam yang ada di tempat itu teman-teman ya. Saksikan terus. Jadi teman-teman, kita akan menelusuri pesisir pinggir pantai ini teman-teman untuk menuju lokasi makam Panglima Sigli teman-teman ya. Jadi makam beliau ada di beberapa meter dari jarak saya berada ini teman-teman. Jadi ini lokasi apa namanya, kuala atau pesisir pantai teman-teman, bisa dilihat teman-teman ya. Dan kita akan, setelah berziarah di makam Panglima Sigli ini teman-teman, kita akan mencoba menelusuri satu pulau yang ada di sini teman-teman, kecil. Jadi pulau tersebut dikenal angker teman-teman. Mudah-mudahan bisa kita eksplor juga teman-teman setelah selesai kita melakukan perjalanan eksplor menelusuri jejak makam Panglima Sigli teman-teman. Saksikan terus. Jadi makam Panglima Sigli teman-teman hampir dekat dari titik ini teman-teman, berjarak beberapa meter lagi ya teman-teman. Jadi saya menelusuri di jalan
batu-batu besar atau pembatas ombak teman-teman. Ya, ada di kawasan sini. Ini hampir dekat itu teman-teman kita. Oke. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman sudah sampai di lokasi makam Panglima Sigli teman-teman. Jadi Bang Abeng mana makamnya? Tuh. Jadi teman-teman makamnya sudah tergenang dengan air teman-teman. Ya. Jadi sudah tidak ada jejak lagi ternyata teman-teman. Ya, sudah tergenang dengan air dikarenakan ini sudah erupsi air laut. Karena di pinggir air laut teman-teman. Nah, coba kita telusuri teman-teman, apa bisa kita ke tempat air itu atau tidak. Coba kita videokan atau kita explore makamnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Mana makamnya, Ceh? Udah tergenang sama air ya? Tergenang sama air, pasang. Jadi teman-teman ada makamnya di situ. Coba kita lihat, kita videokan aja dulu. Yang mudah-mudahan bisa kita explore teman-teman. Yang penting kelihatan teman-teman. Jadi teman-teman, makam beliau ada di sudut itu teman-teman, tapi sudah tergenang dengan air. Dalamnya sekitar selutut teman-teman ya. Untuk kita menuju ke lokasi titik itu teman-teman agak susah. Takutnya lumpurnya tidak keras. Lumpur dalam air takutnya lembek, bisa masuk, kita bisa tenggelam teman-teman. Jadi kita putuskan teman-teman, kita tidak menelusuri lebih dalam lagi ke makamnya teman-teman ya. Makam Panglima Sigli ini teman-teman, Masya Allah luar biasa ya. Tidak ada perawatan sedikit pun teman-teman oleh pemerintah daerah di kawasan Kota Banda Aceh teman-teman. Padahal beliau adalah seorang panglima, seorang pejuang teman-teman, seorang komandan perang pada masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Tapi makam beliau tidak terurus. Memang sudah tidak terurus di rawa-rawa seperti ini teman-teman. Tidak ada menandakan satu makam bahwa satu makam seorang panglima teman-teman. Ya, tidak ada monumennya, tidak ada pamflet pemberitahuannya, tidak ada teman-teman. Sayang sekali teman-teman. Padahal ini adalah seorang panglima, seorang komandan perang pada masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Seharusnya masyarakat tahu, pemerintah juga harus lebih tahu ya kan. Apalagi anak cucu kita, teman-teman kita wajib tahu teman-teman bahwa ada panglima besar di Kota Banda Aceh, di Ulele ini teman-teman. Masya Allah luar biasa. Oke teman-teman, kita putuskan tidak kita explore lebih dalam. Kita coba kita explore di salah satu pulau terpencil yang ada di Ulele ini teman-teman. Di sana menurut warga sekitar banyak juga makam-makam tua dan juga angker di lokasi itu teman-teman. Oke, saksikan terus.
Aduh, teman-teman, luar biasa treknya. Tadi treknya teman-teman berpasir teman-teman, berpasir tebal dikarenakan memang di pesisir pantai pulau ini teman-teman ya. Dekat sekali dengan pantai ya. Untuk motor susah jalan teman-teman karena dalam sekali pasirnya, dan saya memutuskan untuk jalan kaki saja. Teman-teman atau tim sudah di depan teman-teman ya, dan kita akan menelusuri jejak-jejak pulau apa yang ada di sini teman-teman, di pulau ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil sesuatu di tempat ini teman-teman ya. Saksikan terus. Serius. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan eksplor di pulau ini teman-teman, di pulau tak berpenghuni dan angker ini teman-teman yang ada di kota Banda Aceh ini, kita coba beristirahat sejenak teman-teman, dengan kondisi kita melakukan trek yang panjang tadi perjalanan ya. Kita masak-masak dulu untuk minum-minum ya. Setelah itu baru kita melakukan eksplor. Ki Gembul sedang mempersiapkan masak-masak kita ya, agar untuk kita konsumsi lebih sehat lagi dan lebih bertenaga lagi kita melakukan eksplor teman-teman. Pura-pura. Mantap sekali. Apa tuh, Mar? Micalu. Micalu apa namanya? Ismen. Micalu Ismen. Oh iya. Apa tuh? Bartender Ki Gembul. Makan dulu. Gimana rasanya Micalu Ismen? Makan Micalu Ismen. Mantap ya kakak. Udah bayar punya kakak tuh? Udah bayar pula sekarang. Coba lihat Micalu Ismen. Ini namanya Micalu Ismen kawan. Micalu pula. Enak kal? Micalu apa namanya itu? Micalu Grongrong. Micalu Grongrong, kakak janda ya. Wah, ini Oke teman-teman, saya dan tim sedang melacak jejak-jejak makam yang ada di tempat ini teman-teman, yang ada di pulau ini teman-teman ya. Karena jejak makamnya sepertinya sudah tertimbun dengan pasir teman-teman, sudah hampir tidak ada lagi teman-teman ya. Bisa dilihat teman-teman betapa indahnya pulau ini teman-teman, tapi di dalam keindahannya tersimpan misteri-misteri gaib
horor yang sangat menakutkan di tempat ini teman-teman ya. Ayo mari. Jadi teman-teman, konon pulau ini dulunya adalah tempat area pemakaman para raja-raja masa Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Jadi banyak makam-makam raja yang ada di kawasan sini teman-teman. Tapi sudah banyak hilang jejaknya teman-teman. Jejak-jejak daripada makamnya sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah banyak sekali orang datang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan mengambil batu nisan, dijadikan batu asah dan macam-macam teman-teman. Atau peluasan lahan hingga makam-makam tersebut tidak dibugar lagi teman-teman, atau tidak kelihatan lagi teman-teman. Dulunya kawasan ini dipenuhi dengan makam-makam tua teman-teman, makam-makam masa Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi diprediksi makam di daerah mana? Di situ udah tertimbun pakai pasir. Berarti makamnya sudah tertimbun Pakai pasir. jadi teman-teman Wah, bisa ini. diperkirakan makam ada di kawasan ini teman-teman. Jadi teman-teman sudah kita telusuri teman-teman kemana hampir seluruh sudut pulau ini teman-teman. Hampir tidak kita temui jejak-jejak makam masa-masa kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman ya. Jadi menurut Syekh kawasan sini makamnya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang kita telusuri teman-teman, kawasan ini kita prediksi kawasan ini teman-teman titik daripada makamnya teman-teman. Kawasan lokasi ini ya. Tapi sayangnya teman-teman jejak daripada makam sudah hilang dikarenakan sudah tertimbun pasir teman-teman. Bisa jadi disebabkan oleh air laut pasang terlalu besar hingga makam-makam atau jejak-jejak makam tertimbun oleh pasir-pasir teman-teman. Dulunya ini makam semua teman-teman. Jadi teman-teman sudah memakan waktu beberapa jam teman-teman kita telusuri jejak daripada makam yang ada di kawasan sini teman-teman. Tapi hampir tidak kita temui teman-teman. Tubuh pun sudah lelah dan kita memutuskan untuk menghentikan pencarian makam dan kita akan memutuskan untuk melakukan explore penarikan benda pusaka teman-teman yang ada di tempat ini. Karena di lokasi ini sangat banyak sekali jejak-jejak peninggalan sejarah, jejak-jejak pusaka yang sangat luar biasa di tempat ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu buat teman-teman yang penasaran bagaimana proses kita melakukan explore, memanifestasikan benda-benda pusaka teman-teman. Teman-teman bisa saksikan di YouTube Ki Budik Official. Karena di YouTube Petualangan Ki Budik ini khusus untuk menjelajahi dan mengeksplor lokasi-lokasi ekstrim dan tempat-tempat bersejarah dan angker teman-teman ya. Saksikan terus Petualangan Ki Budik selanjutnya.